Halo guys, nama gue Stefan dari StaffTech, dan di video kali ini seperti request kalian, Bang, ayo kita review Pixel lagi. Pixel 9 kapan di-review? Sekarang kita bakal review, karena sekarang Pixel 9 harganya ya udah cukup affordable dan cukup make sense. Kira-kira berapa sih harganya? Gue beli di segini 8,7 jutaan, itu yang RAM 12GB dan Intel aja masih kecil sih, 128GB. Jadi pasti di komen kalian bakal ada yang ngeluh, 128GB 8 juta, gila lu. Tapi well, mungkin ada orang yang nggak peduli karena dia pakai cloud storage, termasuk gue. Tapi ya, itu mungkin kelemahannya itu aja. Tapi untuk barangnya, kalau misalnya kalian mau beli barang ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi, atau kalian bisa langsung klik aja, tadi muncul ya di kiri sini untuk si Shopee linknya. Oke, kita bahas dulu untuk speknya sendiri. Di sini, in general, pakai Google Tensor G4 yang nggak beda jauh sama G1, G2, G3, G4, G5. Pakai layar OLED, Table LTPO, UFS 3.1, dan juga punya baterai yang untuk bodi kecil lumayan besar di 4700 mAh baterai dengan fast charging di 27 watt. So, speknya lumayan menarik. Kita langsung aja buka si boxnya sendiri. Ini sebenarnya ada dua toko ya guys, ada Orange Shop sama yang Golden City Sale. Gua sih naruhnya Orange Shop aja. Jadi soalnya Orange Shop tuh barangnya lebih meyakinkan bisa dibilang, karena emailnya yang dia itu bea cukai resmi, jadi bukan re-rate. Jadi ini pretty much bukan barang resmi masuk, tapi bea cukainya sudah dibayar. Jadi sinyalnya kalian nggak usah worry, absolutely permanen selamanya, nggak kayak yang di toko lain yang biasanya ngasihnya tuh rewrite. So, kita langsung aja buka dari boxnya. Seperti biasa, packingnya si Orange Shop selalu sama kayak gini ya, box di dalam box dan dikasih bubble wrap. Ini kita bisa didorong, oke nggak bisa didorong. Kita buka lagi aja. By the way, gue bingung, kan di beberapa video gue kan suka nge-skip ngebuka box gini, tapi di video ini gue nggak skip. Kira-kira kan lebih suka lebih suka gue nge-unboxing si box packingnya apa langsung ke si box HP-nya sendiri? Bisa komen di bawah ya. Oke, kita langsung aja buka. Lumayan kecil ya box yang ininya. Tengah, oke, not the best but whatever. Boom. Dan yang kiri, bam. Kita langsung lihat. Oke, jadi kelengkapannya dia itu full set OEM, tapi aksesoris satu pretty much bagus ya. Jadi OEM itu bukan OEM yang sekali colok meledak sih chargernya. Ini gampang gampang meledak. Ini mah enggak, ini tuh lebih bagus karena di OEM close to original yang bisa dipakai. Ya, aksesoris yang bisa dipakai, bukan cuma formalitas doang. Ada tulisan fragile di sini. Sekarang jadi itu banget ya, sangat secure banget packingnya. Kita sobek aja ya. Dan langsung aja kita ambil kelengkapannya. Pertama itu di atas kalian dikasih casing yang pretty much ya your typical cheap 50,000 rupiah casing ya, nothing special. Dan ini box universal aja, ini bukan box aslinya, pasti ini box OEM, tapi aksesoris yang di dalamnya layak dipakai. Kita langsung lihat aja. Boxnya sih Pixel agak beda ya, Pixel 9 kayak digeser gini, nggak digeser ke samping. Nah, agak unik boxnya, jadi kayak eco box gitu. Dan gue beli yang warnanya lumayan unik nih, warna hijaunya tuh kayak hijau apa ini ya, lucu ya, kayak hijau apel gitu. So, langsung buka aja. Pixel 9 boxnya lumayan ketat men, come on, ketat banget ini box. Hold on guys, there you go. Kita buka dan kelengkapannya. Di sini ya dia naruhnya sekarang si manual dan teman-teman di box atas. Oke. Dan ini dia ada si HP-nya sendiri. Terus di sini kalian dikasih kelengkapannya, yaitu apa aja ini? Jadi kalian dikasih USB-C to C ya. Dan ya di Pixel ini sama kayak Pixel yang baru, udah nggak dikasih chargernya, pastinya hanya dikasih kabel data doang. Dan ini dia si Pixelnya. Dan cuma segitu aja pretty much untuk di boxnya. Oke, kita cek dulu eksterior. Katanya dia ini mulus banget like new, dan yap, first impression sih this looks extremely like new. Gue suka warna hijaunya ini, karena dia warna hijaunya kayak hijau mint gitu, serasa cool banget ngelihatnya. Dan visornya di Pixel 9 agak sedikit berbeda di Pixel 8, tapi pretty much mirip banget Pixel 9 sama Pixel 10 ya untuk masalah kayak desain. Cuma agak sedikit berbeda dengan Pixel 8 ke bawah ya pastinya. Di sini ada button yang lumayan tebal ya, masih clicky. Layar 0,3 inci, belum LTPO sayangnya, tapi udah OLED ya pastinya. Aluminium frame dan yang pastinya glass back. Di sini ada kamera. Untuk kamera ini pretty much dua kamera. Sayangnya gak ada telefoto hanya ada di Pro dan Pro XL.
50 megapiksel main dan 48 megapiksel untuk si ultra wide-nya, bisa nge-record 4K 60 sama kamera depan juga. Kamera depan bisa nge-record sampai 4K 60, tapi megapikselnya memang khas pixel agak kecil ya di 10,5 megapiksel, tapi kualitasnya sih kalau gue bilang pixel biasanya selfie cukup oke. Not the best but not the worst. Ini bobotnya pas banget sih yang gue suka sama pixel. Berat tapi nggak berat banget, enteng tapi nggak enteng banget, jadi masih merasa kayak HP premium. Dan compact banget, 6,3 inci, my favorite size-nya itu untuk tangan. Tangan gue memang besar ya, mungkin kelihatan kecil HP ini, tapi overall enak di tangan. Dan untuk berat, kalau gue tebak ya 195, 200 gram. Oke, jadi HP sekecil ini 200 gram ya. Emang kerasa berat tapi enak dipegang di tangan. Tapi seperti biasa, kita bakal nyalain HP-nya, jadi kita bakal tes-tes untuk first impresi, hands-on quick review dan kawan-kawan, seperti haptiknya bagaimana, layarnya, speakernya yang gue sangat excited juga, kamera, dan kita bakal tes main game juga kayak Anfield, dikit-dikit aja ya. So, I'll be back soon guys. Oke guys, udah gue setup, dan pertama kita langsung tes untuk biometrik, dan ini first improvement dari Pixel 9 ke 10 dan kawan-kawannya dibandingkan sebelumnya. Dia udah pakai ultrasonic, jadi goodbye Pixel fingerprint yang dog shit. Kita ingat ya, zaman dulu Google Pixel 6 kan dia pertama kali keluar tuh fingerprintnya absolutely bad. Tapi sekarang bisa kita lihat, karena dia pakai ultrasonic, sangat responsif dan sangat cepat. Flagship level lah bisa dibilang, udah cepat banget gak kayak Pixel sebelumnya. So that's good. Untuk software sendiri, ini kita sudah di Android paling baru yang pasti. Kalau misalnya kita ke setting dan kita ke About Phone, di sini sudah di Android 16, bisa kita lihat, udah yang paling baru. Dan untuk software support, ini tuh HP rilis pertama di Android 14, jadi bisa dibilang masih support 5 tahun lagi. Yang artinya sampai 2021, yang artinya sampai Android 21. Jadi ya, masih lama lah untuk masalah support Android, ini masih lama banget. Kalau misalnya kalian concern sama hal tersebut, gak usah concern, masih lama. Terus kira-kira bagaimana untuk haptiknya? Haptik, memang gue bisa bilang haptik semenjak Google Pixel 7 ya kira-kira, haptik Pixel nggak beda jauh. Tapi gue bisa bilang di sini haptiknya improve ya dibanding sama Pixel 8 Pro yang 2 tahun lalu gue review. Ini much better, setahun yang lalu gue review maksudnya. Ini kerasa lebih bulat, lebih refined dan lebih apa ya? Si base-nya tuh, base haptiknya tuh kerasa lebih tertata gitu, nggak bleber sama sekali, lebih contain, dan ya banyak juga kalau misalnya kita lock, kita nggak unlock, fingerprint-nya tuh ada kayak 2 step haptic feedback-nya ya. Kalau misalnya kita notification ada haptic feedback-nya, kita mau ngegedein, ngecilin volume, kalau misalnya sampai mentok ada haptic feedback, sampai full ada haptic feedback-nya juga, jadi itu bagus. Dan even slider-nya tuh ya ada haptiknya, dan haptiknya tuh bukan deg-deg-deg, tapi kayak nge-slide gitu, enak. Jadi ya, dia implementasi haptiknya menurut gue masih salah satu yang terbaik. Hal kecil kayak gini aja ini kerasa kayak di dalamnya tuh ada yang ngegeser gitu loh. Keren. So ya, Android 16, Pixel Experience, haptik, ini menurut gue masih nomor 1 untuk masalah haptik di Android atau Apple. Number 1 inilah dibanding sama HP lain menurut gue. Terus kira-kira bagaimana untuk smoothness-nya? Ini pakai Google Tensor G4. Apakah lebih panas? Ataukah lebih dingin dibanding sebelumnya? Gue belum pernah tes G5 yang pasti karena gue belum tes ya, belum punya Google Pixel 10, tapi ini menurut gue lebih bagus dari G3 yang di Pixel 8 atau yang pastinya G1 atau G2 yang di Pixel 6 dan Pixel 7. Ini G4 gue rasa memang kecepatannya lebih kencang, dan untuk day to day kalau misalnya kita cuma buka aplikasi, buka YouTube gitu, semua kerasa tuh smooth banget, snappy, dan jujur kalau misal gue bukan gamer ya, ini nggak ada bedanya performance-nya kalau misalnya mau dibandingin HP ini dengan kayak misal Snapdragon 8 Elite atau 8 Elite Gen 5 gue bisa bilang. Karena dia optimisasinya sangat bagus, jadi launching aplikasi semua masih kerasa super kencang dan nggak ada masalah. Bisa kita lihat ya launching kamera, kecepatannya nggak beda jauh lah sama S25 Ultra gue. Tapi memang tadi pas gue first time setup, seperti biasa, download banyak aplikasi, login, multitasking gitu ya. Terus gue sambil dengerin lagu juga di YouTube Musik. Itu memang bikin HP jadi anget, tapi hanya anget aja bisa dibilang. Gak sampai kayak anget panas gitu, anget ke arah panas, enggak. Hanya semi-semi anget lah, dan itu nggak ngaruh sama sekali ke performance, so that's good. Yang gue suka juga dari HP ini, itu dari layarnya. Yes, bisa kita lihat bezelnya bukan yang paling tipis ya. Ini dibanding sama HP flagship zaman sekarang, ini bezelnya cukup tebal gitu. Tapi at least dia simetris dan gak setebal kayak 10R gitulah. 2 tahun yang lalu ini masih normal bisa dibilang. Tapi yang gue suka dari kualitas displaynya. Pixel semenjak Pixel 8 menurut gue kualitas displaynya lumayan improve, terutama untuk si base modelnya. Pixel 9 ini juga improve banget. Dia walaupun bukan LTPO tapi OLED-nya kerasa vibrant, enak dilihat, view angle-nya bagus, dan full brightness-nya juga bisa kita lihat bisa cukup terang ya. Walaupun mungkin gak bakal seterang kayak S25 Ultra, S26 Ultra, tapi
dia udah bisa cukup terang, dan bisa kita lihat ini vibrant banget ya. Si wallpaper Ubel ini, Ubel lagi. Fluorite, sangat vibrant dan enak dilihat. So that's good. Oke, kita langsung aja moving on ke speakernya gimana. Speaker Pixel up and down. Pixel 4 gue suka banget, dan Pixel 5 biasa aja. 6, 7, 8 agak mid menurut gue. Dan di sini Pixel 6 menurut gue untuk Pixel 9 speakernya cukup bagus, tapi agak kurang bass. Cuma untuk masalah kayak detail itu cukup oke lah. Lebih bagus dari yang gue kira. And lavender. The display at the front, it's the same. Detailnya bagus, cuma agak sedikit kurang bass aja itu. Cuma untuk masalah detail, richness itu udah oke. Dan dia pasti dual speaker, cuma agak unik sekarang dia di kiri ya. Kayak S25 Ultra, S26 Ultra gitu speaker penempatannya. Itu aja, kita langsung moving on bagaimana untuk si kamera quality-nya. Pixel itu yang bikin populer pas zaman Pixel 1, 2, 3 ya. Itu dari si kameranya yang high contrast dan true to life. Kita lihat gimana sekarang untuk fotonya. 50 megapiksel dari main kamera, kualitasnya seperti ini. 1, 2, 3. Capture time cepet, haptiknya masih one of the best yang ada di kamera app, sangat enak banget ya haptiknya. Dan ini untuk ultra wide-nya. Terus bagaimana untuk selfie? Seperti ini 10 megapikselnya. Kerasa natural, nggak ada smoothing, that's good. Dan kita langsung tes bagaimana untuk si video recording. Bisa 4K 60 kalau ingin 1080 HDR, tapi di 4K 30. Kita langsung aja coba video recordingnya. 1, 2, 3. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 di Google Pixel 9. Kalian bisa nilai gimana kualitas mikrofonnya. Yang unik, ini bisa ganti ke ultrawide ya. Jadi kalau misalnya kita lagi panning ke sini, fokusnya dia segini. Gak yang paling deket, tapi it's pretty good. Dan kalau misalnya kita mau ganti ke ultrawide, ini bisa tinggal dipencet dan langsung ganti. Dan animasi gantinya memang dia ganti lensanya agak sedikit kayak bok gitu, tapi zooming in dan zooming outnya cukup smooth lah ya untuk kelas Pixel. Dan untuk ngelihat bagaimana noise ya, warna di tembok gue bisa bilang agak sedikit pudar, dan Pixel masih sedikit suffering di noise ya. Masih kelihatan nih noise-nya lumayan banyak dibanding HP biasa di 4K 30. Tapi overall menurut gue udah cukup oke. Dan untuk maksimum zoom ini bisa 7 kali, dan detailnya cukup oke karena dia kan resolusinya juga besar di 50 megapiksel ya. So seperti itu. Ada Jesus, dan kita langsung aja balik ke S25 Ultra. Seperti itu kualitas videonya, gue bisa bilang it's actually pretty good. Cuma tadi pas kita record sekitar 1 menit, HP-nya mulai agak anget, dan bisa dibilang temperaturnya ini ke 39. Masih oke, tapi ya udah mulai anget, tapi gue bisa bilang sih masih acceptable lah. So, kita langsung tutup dengan main Ark Knights Enfield. Ini kita bakal simple aja, kita bakal lawan satu satu combat di open world, biar kalian bisa nilai gimana performance-nya untuk Tensor G4 kalau misal main game yang cukup berat kayak Ark Knights Enfield. Cuma ya, kelemahannya kalau misal kalian beli HP ini karena dia itu hanya 128GB, mungkin kalian nggak bisa download banyak game ya. Mungkin kalau download mungkin hanya bisa Ark Knights dan WoW, atau udah itu aja. Tambah lagi mungkin bakal agak stuck ya. Kalau gue sih Ark Knights kayaknya masih enteng ya. Nah, Google sekarang ada ini ya, built-in FPS counter di sini. Kalian kalau klik kalian bisa customize. Tapi untuk loading dia lumayan cepat, UFS 3.1-nya. Dan langsung aja masuk ke game ya. Gue udah presetting sebelum masuk ke hands-on ini, dan untuk presettingnya gue settingnya tuh ada di medium setting semua dengan FPS 60. Kita lihat ya, apakah medium setting oke. Tapi kayaknya paling enak sih di low setting kecuali render medium. Kita bakal ganti ke situ nanti kalau loadingnya udah selesai. Gue nggak bakal skip biar kalian bisa lihat gimana loadingnya. Kira-kira selama apa kalau misalnya kalian mau main Enfield dari pas tadi awal masuk. Ya, Enfield memang first time loading agak lama, tapi untuk Pixel that's not bad. Jadi kita langsung ganti aja ya, kita ganti ke low. Dan untuk resolusi kita di 60, sisanya kita low, dan kita lihat bagaimana performanya. Yang bikin bagus Enfield mau di low atau high, very high, grafiknya nggak beda jauh amat ya. Jadi masih bagus tuh, bisa kita lihat. Kalau misal kita ke karakter 60 fps ya, bisa kalian lihat di sini nih. Gue taruh atas aja lah biar kelihatan. Nah, taruh situ. Kita escape, dan langsung aja kita coba lawan ini nih. Search Tower yang di sini, open world battle. Kita gas. Speakernya oke, kalian bisa nilai juga ya. Udah kepencet.
Ada sedikit stutter, tapi gameplay sih FPS 30-an, not bad. Lumayan responsif, so that's good to hear. Dan yang gue suka sama Enfield tuh ya, ada haptiknya kalau bisa kita nge-skill. Dan di combo dengan haptik HP ini yang mantap, kerasa enak banget kalau lagi nge-skill sih ini. Kerasa bener-bener apa ya, haptiknya tuh smooth banget gitu kerasa. Tuh, kayak gitu ada haptiknya, gitu ada haptik. Enak lah. Oke, gak ada koneksi, nice. Ini by the way paling berat ya guys, battle kayak gitu, soalnya banyak musuh dan ini open world. Paling berat di Enfield. Dan there you go. Seperti itu. FPS sekitar 30-an kalau battle kayak gitu, yang menurut gue untuk kelas pixel ya masih enak. Yes, ini di low setting, tapi masih oke banget menurut gue. So, bagaimana menurut kalian? Bisa komen di bawah. Dan temperaturnya tadi kita main berapa ya? Kira-kira 2 menitan. Dia panasnya nggak cepet juga loh. Masih di 41. Nah, depan memang kerasa panas sih cepet ya. Cuma untuk tensor not bad. Dan kalau misal kita cuma exploring gini doang, sorry koneksi gue lagi jelek, kita cuma jalan-jalan, ini udah ada throttling ya, bisa kita lihat sedikit throttle, tapi 30 fps ya masih oke lah bisa dibilang. So seperti itu untuk performa main game ya. Menurut gue sih kayaknya untuk main Enfield masih oke, tapi untuk main gua kayaknya gue nggak bakal rekomen. Tapi ya untuk details tes Enfield kita bakal tes di hari kerja minggu ini, stay tune aja. Dan sekarang cuma segini aja video unboxing dan hands-on sedikit quick reviewnya, udah kelamaan nih, sorry bukan quick banget ya. Tapi kalau misalnya kalian suka setup kayak gini, bisa komen di bawah. Dan cuma segitu aja, kalau misalkan ada pertanyaan juga bisa komen di bawah. First impression sih di hari 8 jutaan, kelemahan yang kerasa hanya dari si storage ada yang kecil. Tapi jujur, gue ada soft spot sama Pixel dan ini kerasa kayak proper smooth phone gitu. Dan damn, layarnya bagus ya ini HP kalau pakai wallpaper ini. Cocok banget sama warnanya. Anyway, thank you for watching dan ketemu lagi minggu depan untuk full review yang lebih detailnya secara bertahap. Goodbye, see you next week.